Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, saya akan bercerita tentang kisah saya sendiri tentang keajaiban sholawat. Bagaimana kemudian saya bisa membeli HP dengan sholawat. Simak terus kisahnya ya. Baiklah teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa saya ini adalah driver ojol yang memang setiap harinya bekerja untuk mencari order ya. Tentunya saya menggunakan HP untuk kegiatan operasional saya tersebut, untuk telepon, untuk chatting, kemudian juga untuk menerima order tersendiri. Karena saking seringnya HP itu saya gunakan, tiba-tiba HP saya bermasalah. Waktu itu ada kejadian saya mendapatkan order GoFood, kemudian tiba-tiba si HP saya tersebut tidak bisa foto karena memang memorinya itu penuh. Kemudian saya coba untuk menghapus file-file yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi, yang memang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian setelah saya lakukan penghapusan, ternyata masih seperti itu. Artinya HP saya masih tidak bisa untuk memfoto. Kemudian saya coba untuk restart ulang. Setelah saya coba restart ulang, kemudian saya coba masuk aplikasinya lagi. Barulah dia bisa digunakan untuk foto stroke tersebut. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, HP itu karena memang udah bisa saya gunakan kembali dan normal kembali, HP itu saya gunakan kembali untuk mendapatkan order. Nah, ini kasusnya beda lagi. Tiba-tiba HP saya itu tidak bisa berfungsi pada saat menerima order gosen. Itu lucunya, si order gosen itu udah saya bawa, tiba-tiba saya mau pick up nggak bisa, HP saya tiba-tiba mati. Nah, akhirnya barang yang saya bawa tersebut saya kembalikan lagi sama yang pengirimnya gitu. Nah, saya coba otak-atik lagi, ternyata setelah saya cek itu baterainya udah mulai melemah, dia kembung sehingga tidak bisa digunakan lagi. Nah, dari situ saya coba untuk membeli baterai yang baru, dan alhamdulillah itu bisa saya gunakan kembali. Tapi saya berpikir, ini kalau caranya seperti ini tentunya akan mengganggu kegiatan operasional saya sebagai driver ojol. Nah, ini membuat saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan HP yang baru, tapi bisa dibeli dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang tidak menyulitkan saya. Kemudian saya setelah habis sholat zuhur itu, entah kenapa saya coba searching videonya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di situ setelah saya searching videonya Ustadz Yusuf Mansur, itu ada beberapa pilihan video, diantaranya adalah kekuatan sholawat. Nah, dari situlah saya mencoba untuk mendengarkan videonya beliau tersebut. Nah, dalam ceramahnya, dalam video tersebut, beliau mengatakan kalau mau beli apa-apa shalawatin aja gitu. Karena kalau kita beli apa-apa dengan uang itu capek, tapi bisa dibeli dengan ibadah. Dan ibadah itu banyak. Salah satunya adalah
sholawat. Nah, beliau dalam ceramahnya tersebut menuturkan banyak kisah-kisah yang menginspirasi bagaimana kemudian sholawat itu bisa mengabulkan hajat seseorang, bisa mengabulkan impian-impian orang. Nah, dari situlah saya mulai berpetualang dengan sholawat. Awal-awal saya mengamalkan sholawat ini hanya jumlahnya hanya sedikit. Mungkin dalam setiap kali sholat 5 waktu saya amalkan hanya 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang saya baca. Dan memang yang saya rasakan ketika saya membaca salawat itu ada ketentraman jiwa, ada kedamaian jiwa, ada ketenangan hati. Kemudian saya pun tidak merasa cepat galau, tidak cepat emosi. Apalagi yang namanya saya hidup setiap hari di jalan, itu yang namanya kecerdasan emosi dalam berlalu lintas itu memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, karena memang setiap harinya kita bertemu dengan orang gitu kan. Nah, itu sangat butuh sekali yang namanya kecerdasan emosi. Nah, dengan sholawat ini saya melakukannya itu memang betul-betul saya rasakan gitu, ketenangannya ini, kemudian ketentramannya ini di dalam hati saya. Nah, terus saya ngerasa ini belum maksimal. Saya coba mencari video-video yang lain yang berkaitan dengan sholawat, yaitu bagaimana kemudian sholawat ini bekerja dengan betul-betul. Nah, saya coba cari channel-channel yang lain. Salah satunya saya ketemu dengan channelnya Ustadz Mukhlis Marsal, kemudian ketemu channelnya Mbak Dina Resutari. Nah, dari situ saya mulai terbuka pikiran saya. Ternyata yang namanya sholawat itu memang perlu perjalanan, perlu proses yang artinya dibutuhkan dalam menggapai apa yang kita inginkan, menggapai apa yang kita hajatkan. Salah satunya adalah dengan kesabaran, dengan istiqomah, dengan terus menerus gitu. Kemudian jumlah dari sholawatnya itu sendiri memang berpengaruh terhadap bekerjanya sholawat kita. Memang tetap saya rasakan gitu, ada efek-efek, ada manfaat-manfaat yang lain yang saya rasakan ketika saya membaca sholawat ini. Yang saya sebutkan tadi itu ada ketenangan, ada kedamaian, kemudian ada ketika ada masalah yang memang saya butuhkan, itu ada aja jalannya gitu, ada aja jalan keluarnya, ada aja yang menolongnya gitu, sehingga membuat saya berkeyakinan bahwa yang namanya sholawat itu betul adanya, nyata adanya untuk menjadi salah satu solusi terhadap hajat-hajat kita, terhadap masalah-masalah kita. Baik, seiring dengan berjalannya waktu itu saya coba untuk menambah kapasitas sholawat saya, yang biasanya saya jumlahnya dalam satu hari itu 50 kali. Artinya setiap kali saya sholat itu 10 kali gitu kan. Nah, karena saya ingin menggapai cita-cita saya untuk membeli HP ini, itu saya tingkatkan jumlahnya, kapasitasnya menjadi lebih banyak lagi setelah saya melihat channel-channel tersebut. Karena memang ternyata butuh proses, butuh perjalanan, butuh perjuangan, butuh istiqomah. Jadi yang istilahnya perjuangannya memang seperti itu. Nah, saya coba untuk menambahnya menjadi 1000. Cuma dalam perjalanannya itu saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini enggak langsung 1000, tapi saya coba dalam setiap kali sholat 5 waktu itu saya coba bagi menjadi 200. Jadi setiap kali habis sholat 5 waktu, contohnya seperti sholat zuhur, saya baca 200, kemudian sholat asar 200, kemudian sholat maghrib 200, kemudian sholat isya 200, kemudian sholat subuh
dibaca 200. Nah, kemudian setelah saya membaca 200 tersebut, saya meminta, artinya mengafirmasi, berdoa terhadap hajat yang saya butuhkan ini untuk mendapatkan HP tersebut gitu. Nah, itu berjalan kurang lebih 6 bulan. Berjalan 6 bulan itu udah mulai ada tanda-tanda. Tiba-tiba itu ketika saya pulang ke rumah orang tua saya, yang kebetulan ada adik saya di situ, dia bertanya, adik saya tersebut, itu HP-nya masih yang lama? Iya, masih yang lama. Perlu teman-teman ketahui, HP saya itu seperti ini, yang lama ini, yang memang RAM-nya kecil gitu ya. RAM-nya itu kecil, hanya 1 GB, kemudian kapasitas internetnya hanya 3G gitu. Jadi memang cukup lama kalau untuk mendapatkan order gitu. Sehingga perlu pembaruan, apalagi setiap bulannya si pihak aplikasi ini dia mengupdate terus aplikasinya tersebut karena untuk menambah fitur-fitur yang baru. Si adik saya tersebut bertanya seperti itu, HP-nya masih yang lama? Iya, ini masih yang lama, saya bilang gitu kan. Ya udah. Kemudian karena saya sudah lama di situ, besoknya saya pulang. Begitu saya pulang, adik saya tersebut WA. Udah di rumah, dia bilang gitu. Belum, masih di jalan, bilang gitu. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Tiba-tiba dia WA lagi. Enggak, ini ada titipan, dia bilang gitu kan. Ada titipan. Titipan apa? Saya bilang gitu. Terus dia mengirim gambar, men-share gambar gitu, men-share gambar seperti box HP. Ini apaan? HP katanya. Yang benar, iya HP, dia bilang gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, inilah boxnya nih, seperti ini ya, HP-nya seperti ini ya. Nah, adapun HP yang saya gunakan ini, yang sedang saya gunakan untuk merekam, membuat video ini gitu. Jadi setelah saya mendapat kabar tersebut, alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau maha kuasa, maha mengabulkan doa. Karena Ustadz Jumansur bilang, bila ud'uni astajibu lakum, dia bilang seperti itu, berdoalah kepada aku, saya kabulkan. Boleh jadi dalam masa perjalanan waktu saya yang 6 bulan itu untuk menggapai impian saya, itulah jawabannya. Jadi saya, ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau begitu banyak mendengar doa-doaku, salah satunya ini. Dan alhamdulillah, setelah saya mendapatkan HP tersebut, saya gunakan untuk mendapatkan order, saya gunakan untuk keperluan chatting, untuk segala macam, itu bisa lancar. Dan termasuk juga saya bisa membuat video di depan teman-teman ini, tentang bercerita tentang keajaiban sholawat yang saya alami ini. Ya, itulah tadi teman-teman cerita singkat tentang sholawat yang saya alami sendiri. Bagaimana kemudian sholawat bisa mengabulkan hajat saya untuk bisa mendapatkan HP. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bisa menjadi motivasi saya untuk terus mendawamkan sholawat, membaca sholawat, sehingga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sholawat ini butuh proses, butuh perjalanan, butuh perjuangan, sehingga apa yang menjadi hajat kita itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja cerita dari saya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa teman-teman untuk
like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada ucapan-ucapan yang salah, ada sikap-sikap saya yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.